Halo, saya Michelle Afrelia dengan NIM 1900269 dari Pendidikan Sosiologi 2019. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan multikultural dengan dosen pengampu Profesor Dr. Bunyamin Maftu MA dan Bapak Supriyono SPD MPD. Pada video kali ini saya akan menjawab 2 pertanyaan dari mata kuliah Pendidikan Multikultural. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana tahap-tahap pengintegrasian materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum? Step pertama yaitu pendekatan kontribusi. Pendekatan kontribusi merupakan pendekatan paling awal bagi pengajar untuk digunakan dalam mengintegrasikan materi etnis ke dalam kurikulum. Memasukkan pahlawan etnis dan benda-benda budaya yang khas ke dalam kurikulum yang diberi dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama. Karakteristik penting dari pendekatan kontribusi adalah bahwa kurikulum aliran utama tetap tidak berubah dalam struktur dasar, tujuan, dan karakteristik. Dalam hal ini, yang menjadi sasaran pendidikan multikultural adalah orang-orang yang tergolong minoritas. Mereka yang jumlahnya sangat sedikit yang hidup di lingkungan mayoritas, yang jumlahnya jauh lebih banyak, yang mempunyai kebudayaan yang berbeda dari yang mayoritas tersebut. Pendekatan kontribusi terhadap integrasi materi dapat memberi siswa dengan pengalaman yang sesaat yang dapat diingat dengan pahlawan etnis. Step kedua adalah pendekatan aditif. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan penambahan suatu buku, unit atau bidang terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansial. Pendekatan aditif dapat menjadi fase awal dalam upaya reformasi kurikulum transformatif yang didesain untuk menyusun kembali kurikulum total dan untuk mengintegrasikannya dengan materi, perspektif, dan kerangka pikir etnis. Contoh pendekatan ini meliputi penambahan buku seperti The Color of Purple pada suatu unit tentang abad 20 penggunaan film Miss Jane Pittman selama unit tentang 1960-an dan penambahan tentang suatu unit pada tawanan Jepang Amerika selama studi Perang Dunia Kedua di sebuah kelas sejarah di Amerika. Pendekatan aditif memungkinkan pengajar untuk memasukkan materi etnis ke dalam kurikulum tanpa restrukturisasi suatu proses yang akan memakan waktu, usaha, latihan, dan pemikiran kembali dari maksud, sifat, dan tujuan kurikulum yang substansial. Lalu, step ketiga ada pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Perspektif berpusat pada aliran utama adalah hanya satu di antara beberapa perspektif di mana isu, masalah, konsep, dan isu dipandang. Lalu step keempat atau yang terakhir ada pendekatan aksi sosial. Pendekatan aksi sosial atau the social action approach mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pengajaran dalam bentuk ini adalah mendidik siswa melakukan kritik sosial, perubahan sosial, dan mengajari mereka keterampilan dalam membuat keputusan. Dalam pendekatan ini, pengajar adalah agent of social change yang meningkatkan nilai-nilai demokratis dan kekuatan siswa. 4 pendekatan untuk integrasi materi multikultural ke dalam kurikulum sering dipadukan dalam situasi pengajaran aktual. Satu pendekatan seperti pendekatan kontribusi dapat dipakai sebagai wahana untuk bergerak ke yang lain, yang lebih menantang secara intelektual seperti pendekatan transformasi dalam pendekatan aksi sosial. Tidak realistis untuk mengharapkan guru berpindah secara langsung dari kurikulum yang amat berpusat pada aliran utama ke pendekatan yang berfokus pada pembuatan keputusan dan aksi sosial. Pergerakan dari tahap awal ke tahap lebih tinggi dalam mengintegrasikan materi multikultural dapat terjadi secara bertahap dan kumulatif. Lalu pertanyaan kedua, tahapan mana yang cocok menurut Anda
untuk dilakukan di jenjang persekolahan. Menurut saya, tahapan yang cocok yang diterapkan di jenjang persekolahan adalah tahapan keempat, atau pendekatan aksi sosial, karena dengan begitu, siswa menjadi kritikus sosial yang reflektif dan partisipan yang terlatih dalam berbagai perubahan sosial. Siswa memperoleh pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial tanpa melihat berbagai latar belakang perbedaan. Siswa dilatih untuk berpikir kritis sedini mungkin dan didampingi oleh guru-guru mereka. Walaupun ditantang untuk berpikir kritis, namun para peserta didik ini mengetahui mana batasan yang mereka harus kritisi dan mana yang tidak. Seperti contohnya perbedaan ras dan etnis yang sudah mutlak dan seharusnya tidak pantas untuk dikritisi. Maka, guru di sini berperan untuk mengarahkan siswa mana yang patut dikritisi dan mana yang tidak patut untuk dikritisi. Sekian jawaban yang saya tampilkan dalam